Halo semuanya, video ini merupakan video untuk penilaian UAS mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya suatu ilmu. Dalam melakukan aktivitas, manusia perlu yang namanya berpikir untuk dapat menentukan hasil dari pencapaian apa yang telah dipikirkan. Dalam berpikir itu erat kaitannya dengan logika dan juga filsafat, di mana filsafat itu merupakan sarana untuk memahami bagaimana cara manusia berpikir, dan juga dalam berpikir diperlukan filsafat untuk menelaah secara mendalam hakikat sebuah ilmu yang secara khusus berkaitan dengan metode dalam suatu ilmu itu sendiri. Tanpa adanya filsafat, disiplin-disiplin ilmu akan sulit untuk dicapai dan akan sulit juga bagi seseorang memahami ilmu itu dengan baik. Logika di sini penting karena logika merupakan penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir dengan benar. Dalam logika, ilmu itu berfungsi untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus untuk dapat memperoleh suatu kebenaran. Nah, menurut M. Copy juga mengatakan bahwa logika merupakan ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang benar dan yang salah. Maka dari itu, keterampilan berpikir sangat dibutuhkan dan bergantung pada jalan pikiran yang logis atau tidak amburadul. Dalam berpikir, diperlukan keterampilan untuk mengerti fakta, paham akan konsep, saling keterkaitan hubungan, sesuatu yang tersirat dan juga tersurat, dan yang terakhir yaitu untuk menarik kesimpulan. Nah, namun yang harus dipelajari pertama kali adalah menguji sesuatu dengan jalan pikiran secara logis. Caranya yaitu dengan menarik kesimpulan yang diperoleh dari dua premis melalui uji jalan pikiran yang dapat ditarik sebuah kesimpulan dan dapat diuji kebenarannya dengan alasan yang kuat. Tanpa adanya sebuah ilmu, maka tidak akan adanya suatu kesimpulan yang dapat dikaitkan dan diuji kebenarannya dengan adanya ilmu. Nah, dengan adanya ilmu, sesuatu dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui proses yang amat panjang yang tidak amburadul pastinya, ataupun asal-asalan. Supaya apa? Supaya mendapatkan sebuah hasil yang bisa menghasilkan sebuah ilmu yang dapat dipelajari untuk dapat menambah dan juga meningkatkan pengetahuan dan cara berpikir seseorang. Untuk tugas yang kedua, saya akan memberikan contoh silogisme dan juga entimen. Dalam menentukan sebuah kesimpulan atau proposisi akhir, diperlukan yang namanya premis yang dijadikan sebagai dasar pemikiran. Nah, silogisme di sini yang saya buat sesuai dengan dua alasan. Yang pertama, salah satu premisnya itu universal, yaitu premis mayornya, dan premis yang lainnya yaitu premis minornya bersifat partikular. Dan yang pasti, konklusinya yang dihasilkan itu juga bersifat partikular. Contoh yaitu Sabrina, itu partikular. Yang kedua, setiap term atau kata yang terdapat dalam kesimpulannya tersebar dalam dua premis, yaitu premis mayor sebagai predikat, yaitu kata hidup mewah, dan yang kedua ada premis minor, yaitu Sabrina sebagai subjek. Premis mayor yang saya buat yaitu semua warga yang tinggal di perkotaan merupakan orang-orang yang hidup mewah. Dan premis minornya, Sabrina adalah warga yang tinggal di kota Jakarta. Dan konklusinya, Sabrina merupakan seseorang yang hidup mewah. Itu silogismenya. Untuk entimennya, yaitu Sabrina adalah seseorang yang hidup mewah sebab ia tinggal di salah satu kota yaitu Jakarta. Nah, mungkin cukup sekian pemahaman yang saya dapatkan dari awal materi sesuai dengan soal ujian akhir semester. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and bye-bye.